Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Fatih di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Thawabi'ul Ahkam atau watak dari syariat. Kita penjelasan secara singkat saja sehingga jangan sampai bosan dan tetap diperhatikan ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita kali ini akan membahas tentang Thawabi'ul Ahkam atau watak dan karakteristik dari syariah. Nah, apa saja sih watak dan karakteristik dari Thawabi'ul Ahkam? Yang pertama, yakni sempurna atau takaful. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat. Walaupun memiliki banyak perbedaan, baik bangsa maupun suku, akan tapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka semua bersatu padu meski memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Satu sama lain lengkap dan saling melengkapi, kuat dan saling menguatkan. Ibaratkan sebatang pohon, semakin banyak cabang-cabangnya, semakin kokoh dan teguh batangnya. Semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya. Lantas, yang kedua ialah elastis. Hukum Islam bersifat elastis, lentur, sehingga ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan-permasalahan baik dari segi kehidupan dan bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Yang ketiga, wasatiyah. Hukum Islam menempuh jalan tengah atau jalan yang wasaton, jalan yang imbang, tidak berat ke kanan maupun berat pula ke kiri. Inilah yang diistilahkan dengan teori Waltonia, menyelaraskan diri antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini tergambarkan di dalam banyak tempat dalam Al-Quran, seperti surat An-Nisa ayat 129, surat Al-Isra ayat 29, surat Al-Furqan ayat 67, surat Al-Maidah ayat 89, surat Al-Baqarah 238, dan surat Al-Baqarah ayat 143. Keseimbangan ini dapat terlihat dan tergambar antara lama dan baru, antara barat dan timur, antara masa lalu dengan masa kini. Ia tetap kokoh, teguh, tidak guncang dan berubah, tetapi cabang dan ranting senantiasa berkembang. Lantas, hukum Islam tidak beku dan cair, namun terletak antara keduanya. Tasawuf adalah keseimbangan titik dia. Dialah asas hukum Islam dalam menghadapi kehidupan dan problema manusia. Sebagaimana hukum Islam terletak di tengah-tengah di antara kecenderungan madiyah dengan kecenderungan rohaniyah. Selanjutnya, universal dan dinamis atau harokah. Ajaran Islam bersifat universal. Ya, ia meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri, yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat dinamis sesuai untuk setiap zaman.
Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Dengan ijtihad tersebut akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya. Lantas yang terakhir ialah sistematis. Pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan bahwa ia berjalan secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran senantiasa diiringi dengan perintah zakat berulang-ulang. Dalam hukum Islam, manusia diperintahkan mencari rezeki. Sehingga dapat disimpulkan, hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila yang diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan hanya sebagian yang lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.